Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah kita terima. Untuk itu, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka pada kesempatan ini hamba yang dhaif ini mengingatkan kepada diri sendiri juga jamaah yang lain agar banyak-banyak bersyukur, karena kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita itu unaccountable, tidak bisa dihitung. Sementara rasa syukur kita kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nah, salah satu bentuk syukur kita adalah tadi sebelum berangkat ke masjid, yang pasti diantara kita itu melakukan sesuatu yang bersifat mensyukuri terhadap apa kenikmatan Allah. Contohnya adalah melakukan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini, kata Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, bahwa sholat ini lebih baik daripada sholat sunat di siang hari. Bahwa sholat ini lebih baik dari sholat sunnah rawatib. Lalu di Al-Quran, bahwa sholat ini adalah merupakan kebiasaan orang soleh, orang dan bertakwa. Allah tegaskan hal ini di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 17 dan 18. Kanu qalil minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa? Banyak zikrullah, banyak baca Al-Quran, banyak bermunajat kepada Allah. Salat tahajud. Kemudian wabil ashar hum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Apa itu? Ketika sebelum azan dikumandangkan. Mungkin seperti Pak Kiai Narmodo ini dari sono sambil naik mobil berzikir, karena yang penting sebelum sholat, sebelum adzan dikumandangkan. Juga gitu seperti teman-teman atau saudara-saudara kita yang rumahnya agak jauh dari masjid ini melakukan itu. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, Masya Allah, uswatuna hasanah kita yang menjadi contoh suri teladan sikap dan perilaku, itu memberikan peringatan kepada kita perihal ini. Salah satunya adalah di hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, bila seseorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan di akhir pada waktu itu, maksudnya waktu sepertiga malam terakhir itu, maka Allah pastikan akan memberikan kepadanya wadzalika kulli lailatin, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan itulah momen yang paling baik di sepertiga malam terakhir. Lalu Rasul juga memberikan atau mengingatkan kita
Salat tahajud itu fa innahu da'bus solihin qablakum, adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kita itu mengikuti para salafus soleh, orang soleh yang terdahulu kita ikutin. Mereka dari mana? Terus akhirnya pada posisi dari Rasulullah SAW. Sholat tahajud itu wa mukafirun lisayati, menghapuskan segala kesalahan. Masya Allah. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu ada yang nggak terasa atau nggak sengaja, bahkan ada yang disengaja. Nah, hal-hal yang kecil ini dengan sholat tahajud Allah hapus. Artinya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kemudian sholat tahajud itu wa mukaffirun lisayati, tadi seperti tadi. Sholat tahajud adalah manhatun anil ismi, mencegah dari perbuatan dosa. Itu dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi banyak banget. Padahal setidak-tidak 2 rakaat. Ada yang membedakan antara qiyamul lail dengan sholat tahajud. Kalau qiyamul lail itu tidak perlu tidur dulu, tapi kalau tahajud tidur dulu. Contoh qiyamul lail, nanti sebentar lagi kira-kira 90 hari lagi atau 95 hari lagi kita Ramadan, itu qiyamul lail, tarawih qiyamul lail, nggak perlu tidur. Tapi malamnya kalau mau tahajud ya harus tidur dulu. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabi'in dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang hadir, yang berkumpul di Baitullah ini, salah satu Baitullah ini. Semoga kita bisa mengikuti para salafus soleh, dan doa kita kepada mereka adalah ridwanullah alaihim. Ewatul iman azulani wa iyyakum. Jadi poinnya, orang yang tahajud itu sedikit sekali tidur di waktu malam. 1. Orang tahajud itu selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. 2. Petahajud itu atau orang yang suka atau sering sholat tahajud itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. 3. Petahajud itu atau sholat atau orang-orang yang selalu melakukan sholat tahajud adalah sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib, yaitu apa? Sholat malam. Jadi setelah sholat fardu yang paling baik itu adalah sholat malam itu. Kemudian petahajud itu atau orang yang sering melakukan sholat tahajud itu menghapuskan segala kesalahan. Tentu nih kesalahan-kesalahan kecil. Kalau misalkan besar ya harus taubatan nasuha. Dan sholat tahajud itu mencegah dari perbuatan dosa. Masya Allah. Jadi ibarat kata nasi itu makanan tinggal ngemplok saja gitu. Kadang-kadang ada yang lupa di antara kita, maka pada kesempatan ini, terutama untuk diri hamba yang dhaif itu, saya ingatkan, ayo minimal 2 rakaat lah. Yang paling baik kalau pengen surga 12 rakaat, ada rumah di surga. Jamaah salat subuh rahimakumullah, berkaitan dengan tema kultum yang Sabtu yang lalu, perihal amal qulub, amalan-amalan hati. Kehidupan amal qulub, terutama akhlak, merupakan yang tidak terpisahkan daripada ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, man arada fi dunya fa'alai bil ilm. Kalau akhirat pun juga dengan demikian juga, harus dengan ilmu. Sholat kalau dengan ilmu. Ada salah satu kawan kita itu kadang-kadang sholat Allahu Akbar
tengok nih. Ya mungkin karena nggak punya ilmunya. Tugasnya Pak Kiai Narmodo itu, karena CS-nya beliau itu. Nah, kemudian dua hal yang harus selalu bersama, sebagaimana sholat yang tidak sah jika tidak wudu, betul kan? Sholat itu tidak sah ketika tidak wudu. Beramal soleh akan tergerus habis jika mempunyai apa? Su'ul kulub yang tidak bagus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau bersabda, wa inna su'al khuluq yusiful amal. Sesungguhnya akhlak yang buruk, su'ul khuluq, merupakan merusak amal soleh. Jadi sekali lagi, sesungguhnya akhlak yang buruk merupakan akan merusak amal soleh kita, amalan hati. Kama yufsidul qaulul asal, sebagaimana cuka yang merusak madu, sebagaimana cuka yang merusak madu. Disinilah kita memahami betapa besarnya peran akhlak dalam kehidupan kita, bahwa ilmu itu membutuhkan akhlak. Seorang kiai, seorang LC, seorang lulusan tinggilah pokoknya, lalu tidak mengedepankan adab, tidak mengedepankan akhlaknya, repot itu. Dan banyak itu terjadi di kita. Orang yang punya ilmu tapi tidak memiliki akhlak rusak. Jadi orang yang tidak mempunyai ilmu tapi tidak memiliki akhlak, orang yang punya ilmu tapi tidak memiliki akhlak rusak. Karena kenapa? Ya semaunya sendiri aja. Kemudian orang punya akhlak tapi tidak punya ilmu, batil. Orang yang punya akhlak tapi tidak punya ilmu, batil. Contoh, tadi yang saya singgung, ada di antara jamaah kita yang seperti itu. Nah, maksudnya apa? Hanya bermodal akhlak yang benar tanpa ilmu yang benar, maka tidak akan bisa mendapatkan rahmatullah. Ibtigha mardotillah itu tidak dapat itu. Maka yang paling sulit adalah mengamalkan husnul khuluq dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang yang ahli ibadah belum tentu menjadi paling baik akhlaknya. Ahli ibadah, sholatnya selalu di masjid bagi laki-laki, one day one juz, setiap hari satu juz, infaknya, birrul walidainnya, dan semuanya dilakukan. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, repot. Kadang-kadang kita sering tertipu dengan diri sendiri. Seringkali kita menjat, memvonis seseorang hanya dari kulit luarnya aja. Misalnya, ini orangnya pakai jenggotan, pakaiannya gamis melulu, pegangannya tasbih. Kemana-mana bawa Al-Quran. Intinya kalau kita melihat ahli ibadah, ahid, kita memprediksi bahwa akhlaknya juga karim. Dan kita ini kadang-kadang sering berpikir bahwa kita sudah beribadah banyak nih, tiap hari sabananya masjid, zikir, nggak pernah lepas zikir pagi petang, Al-Quran tiap hari 1 juz tadi, sholat fardu, sodako setiap hari, birrul walidain, dan semua jalan terus. Lalu kita menganggap akhlak kita sudah sempurna, padahal belum tentu.
Belum tentu ikhwan, tunjukkan saja ketika apa? Ketika bermuamalah, ketika kita ketemu dengan salah satu bentuknya itu apa? Hakul muslim ala muslim situn 6. Siapa yang paling baik adalah orang Islam, adalah orang yang paling pertama kali mengucapkan salam. Itu yang paling baik. Jadi rebutan. Karena tadi ketika awal dimulai kultum ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ana ini mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mengharapkan rahmat turun, mengharapkan barokah, dan antum juga jawab seperti itu. Ini tidak, saya bicara begini tidak hanya asal ngeblaf, asal ngomong asbun aja, asal bunyi aja. Ada yang mendasari. Pertama, ada hadis dengan 2 sifat manusia ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi terjadi dialog antara sahabat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang ini, ada fulana, fulan itu laki-laki yang kita nggak pengen sebut namanya, makanya kita fulana itu perempuan. Ada fulana yang terkenal dengan kebaikan sholatnya, banyak puasanya, banyak sodakohnya. Tapi ya Rasulullah, ternyata dia tughzi jaroha, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lalu sahabat bertanya, Ainai hiya ya Rasulullah, di mana tempatnya di akhir nanti? Rasulullah menjawab, finar. Tuh, kepada tetangga. Dalam aplikasinya, dalam sehari-harinya bukan kepada tetangga, kepada teman kita juga. Padahal dia apa? Dia ahli sodakoh, dia paling banyak sholatnya, puasanya maksudnya, puasa Senin kemudian lain. Tapi Rasulullah jawab finar, di dalam neraka. Nah, sebagai komparasi, sebagai pembandingan, ya Rasulullah, ada fulana, ada perempuan yang tidak banyak sholatnya seperti yang pertama, yang tidak banyak puasanya seperti yang pertama, yang tidak banyak sedekahnya seperti yang pertama. Tapi ya Rasulullah, walau minim sholatnya, minim puasanya, minim sedekahnya, ada satu aktivitas yang dia jaga. Walam tughzi jaroha, tidak pernah menyakiti tetangganya dan berusaha untuk tidak menyakiti. Sahabat bertanya lagi, Ainaiya ya Rasulullah, di mana tempatnya di akhirat? Fi jannah, di dalam surga. Masya Allah, betapa ini menggambarkan amalan hati, akhlak kita ini jauh lebih penting daripada infak, sodakoh, birrul walidain, baca Al-Quran dan semuanya. Jauh lebih penting. Di sini kita mendapati dari apa yang kita pertanyakan tadi tentang dalilnya. Jadi Nabi sudah menjawab bahwa seseorang yang ahli ibadah, mempesona dalam ibadahnya, belum tentu memukau dalam akhlaknya. Ternyata yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fulana yang pertama masuk neraka dan fulana yang kedua masuk surga. Dan yang menjadikan mereka berbeda nasibnya di akhirat adalah akhlak, sikap dan perilaku, pikirannya. Bertobat dengan sesungguhnya Allah akan memaafkan kesalahannya yang telah diperbuatnya. Kejelasan dari taubat juga disinggung dalam salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Imran surat 3 ayat 135. Tapi kalau sama manusia, ya minta maaf dulu, harus minta maaf. Kata firman Allah,
Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Al-ihsanu makhluqata. Manusia tempatnya salah. Kemudian wa may yaghfir dzunuba ilallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain kepada Allah. Untuk itu Bapak, Ibu-ibu termasuk hamba yang dhaif ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena dunia ini sifatnya zinatan. Dan tadi Ustadz Miftah membaca Allah berfirman, linabluwakum ayyuhum ahsanu amalan. Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya, amalnya. Jadi kita itu berkompetisi, fastabiqul khairat, berkompetisi mana yang paling baik, kata di surat Al-Kahfi. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Rohmu, maka janganlah kamu sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.